Hey, apa kabar? Ini video santai hari ini gue mau bikin video tentang yang Q&A. Jadi beberapa hari lalu di Instagram gue nanya tentang apa yang lo tanyain tentang berhubungan tech semuanya. Dan gue fotonya lagi di rumah, berarti ya otomatis pasti ada pertanyaan tentang tech di rumah ini. Sedikit banyak gue akan spill, tapi kita mulai dari satu persatu ya. Ray-Ban di Indonesia dapat di mana ya? Oh, lagi rame nih Ray-Ban Meta. Gue yakin dia pasti pertanyaannya menuju Ray-Ban Meta. Karena Ray-Ban secara yang kacamata biasanya, yang tanpa teknologi itu semua adalah lo bisa cari di optik-optik ternama. Ray-Ban gampang nyarinya. Tapi Ray-Ban Meta memang nggak dijual secara resmi di Indonesia. Gue udah pernah tuh bikin video Ray-Ban Meta yang versi pertama. Gue beli waktu itu dari teman gue yang lagi ada di US. Kebetulan dia mau pulang, gue sekalian nitip. Sedikit lebih murah deh, karena dia tidak, sebagai teman nggak naikin harga lah. Tapi kalau kalian mau beli yang sekarang versi keduanya, itu udah semakin banyak tuh resellernya Ray-Ban Meta. Gue juga lagi nungguin sebenarnya teman gue yang lagi kesana. Gue nitip juga, bisa nggak beliin sekalian? Lo kan juga mau beli, pasti dia kebetulan reviewer. Jadi ya udah, dia akan beliin kalau sampai di sini dia dapet dan gue pakai, akan gue bikin videonya. Oke? Yang kedua, kenapa sekarang jarang ada layar HP yang kecil lagi? Ini adalah iPhone 15 Pro Max, adalah mungkin yang ukuran paling nyaman buat gue sekarang. Memang bagi gue kenapanya jawabannya sebenarnya simple. It's a supply and demand law lah. Kalau memang demandnya banyak untuk smartphone kecil, ya otomatis produsen tetap akan bikin. Tapi udah beberapa kali percobaan kan dibuat, yaitu iPhone mini yang akhirnya merupakan salah satu yang penjualannya kurang sukses di luar sana dari seri iPhone lainnya. Yang kedua, ada juga yang masih flagshipnya bagus sebagai ukuran kecil, yaitu Asus Zenfone 10 ya gue udah pernah bikin review sebelumnya. Tapi itu kayaknya ya seperti lo tahu sendiri, bukan salah satu smartphone flagship yang populer. Atau smartphone Asus itu juga bukan yang populer dipakai di market. Dan kalau kalian mau mendekat ke tetap handphone kecil, saran gue ya flip phones. Flip phone seperti Oppo dan Samsung yang sekarang udah banyak keluar secara resmi di sini. Those are the closest thing to having a small device yang bisa di-expand, tapi begitu dilihat layarnya gede juga. Itu paling masuk akal buat gue sekarang. Pertanyaan berikutnya, kita mulai masuk ke bagian utamanya, yaitu sebagai tech di rumah ini. Ada yang nanya, apa aja smart home yang dipakai di rumah? Mungkin bisa house tour dan dibahas semua. Pertama-tama, gue gak akan bikin house tour lengkap rumah ini. Gue akan bahas beberapa teknologi dalam video-video terpisah. Lo bisa lihat kulkas gue udah pernah ada. Lo bisa lihat nanti ada video ruangan gue spill yang pertama kali, macam-macam what's in my bag, itu juga ada bagian dari rumah ini. Smart home yang dipakai di rumah, sebenarnya smart home integrated sebagai satu sistem, gue nggak ada. Waktu itu pernah ditawarin apakah kita pakai Google, Alexa, atau cuma dua itu sih. Apakah iya? Kayaknya the fear is there gitu. Kayak gue nggak deh, terlalu canggih, nanti gimana ya kalau ada apa-apa misalnya. Atau ternyata berusaha terlalu canggih malah bikin kita lebih repot sedikitnya. Terutama ini kata-kata dari istri gue. Kalau mati lampu gimana? Terus kalau ada masalah satu, apakah nyambung ke yang lainnya? Dan banyak lagi. Dan seperti lo tahu, cuma ada dua peraturan di kehidupan rumah tangga yang sehat. Satu, istri selalu benar. Dua, lihat aturan nomor satu. Oke. Nah, tapi gue pakai sebagian-sebagian. Contohnya yang gue pakai adalah SmartThings. Beberapa home appliances di rumah ini menggunakan Samsung dan terkoneksi ke SmartThings. Videonya lagi gue bikin, semoga sudah tayang di sekitar video ini. Dan itu akan menunjukkan betapa pengaplikasiannya itu bisa jadi bikin hidup lebih mudah, lebih hemat, dan lebih keren lah. Terus home automation ada yang nanya, home automation pakai apa aja? Ya, ada beberapa yang gue pakai bagian dari SmartThings itu. Seperti kalau gue mau nyampe, dia tiba-tiba AC-nya nyala, atau air purifier-nya nyala, atau automation seperti timer, dan automation seperti melihat AI-nya udah dipakai juga. Terus, yang ketika sampai rumah, tepuk tangan, lampu nyala, benar-benar ada nggak sih Om Aryo? Ada, di sini sih nggak ada. Tapi gue bisa contohin. Halo! Seperti yang lo lihat tadi, itu adalah salah satu lampu Bardi yang memang mendeteksi suara.
kalau lampu aja bisa bergerak berdasarkan suara, nyala mati pasti gampang banget. Ada, cuman gue agak aneh kali ya masuk ini kayak nggak tahu deh. Gue lebih prefer nyalain secara manual, agak jiwa-jiwa old school, bergejolak. Terus ada yang ngomongin tentang Samsung AI. Nah, Samsung AI ini juga bagian dari smart home gue dengan menggunakan SmartThings. Tapi Samsung AI juga ada dibahas nanti di video gue tentang Samsung S24. Lo bisa lihat videonya. Nah, pertanyaan terakhir yang masih berhubungan dengan tech tapi juga family. Mungkin ada yang follow gue karena gue sering bahas tentang family and relationship juga. Pertanyaannya adalah kapan anak Mas Aryo punya HP sendiri? Di gue saat ini anak-anak itu pegang tablet. Iya, ada Samsung juga ada iPad, tapi keadaannya adalah itu karena gue ada lebih, gue bilang itu punya gue dan anak-anak harus pinjam, dan dengan waktu, dengan timer dia pinjam sesuai dengan kebutuhannya dan kapasitasnya lah. Udah kamu sana tidur siang? Itu prinsip utamanya, itu tetap punya gue dan mereka pinjem. Nah, itu baru masalah tablet. Kedua, yang kalau kita ngomongin smartphone, sesuai dengan anjuran umur smartphone itu harusnya 13 tahun. Pertama kali mereka lihat layar nggak boleh di bawah 2 tahun. Itu ada peraturan di rumah kita, anakku sekarang udah 5 dan 8. Kedua, sampai saat ini mereka masih milik gue dan mereka dengan durasi tertentu. Dan yang ketiga ya sesuai dengan anjuran-anjuran apps yang di-download, ada yang berdasarkan umur 7, umur 13 itu pasti nggak boleh. Yang umur 7 udah boleh semua, yang semua umur boleh. Dan smartphone disarankan untuk punya di umur 13 termasuk social medianya. Apa kalau dia mau punya akun social media sendiri yang dia handle sendiri, privasinya dia boleh punya, itu 13 tahun ke atas. Saat ini kalau Aira punya YouTube channel yang lo bisa lihat di sini, itu gue yang pegang. Bikinnya bareng gue, uploadnya bareng gue, dan dia nggak punya akses untuk sehari-hari ngeliat komen segala macam, nggak ada. Jadi itu aturan di keluarga gue. Gitu. Nah, segitu dulu Q&A-nya. Kapan-kapan gue bikin lagi. Thank you yang udah nanya. Nanti kalau gue bikin lagi, tanya lagi sesuai dengan temanya, yaitu teknologi waktu itu. Atau kalau yang gak berbau teknologi, gue jawab di Instagram gue ya. Jangan lupa di follow, gue juga punya TikTok, silahkan. Dan channel ini tentunya dong, subscribe dong, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.